boleh nggak kasih tahu ke kita ciri-ciri rumah yang seisi rumahnya penghuninya pun kena sihir itu seperti apa di mata seorang indigo? Yang pertama jelas terlihat dari warna aura Hmm. secara energi. Rumah yang terkena dampak sihir ilmu hitam itu biasanya dia akan lebih redup dan cenderung itu seperti ketutup seperti kabut, Bang. Kabut. Rata-rata pasti begitu. Tolong saya, Pak. Kenapa minta tolong? Saya punya rumah sekarang. Oh. Dulu berarti di sini, ya. Sudah lama berarti di sini ya. Banyak yang menolak tentang keahlian atau kebisaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang karena mungkin mereka merasa ini mengganggu pergaulan mereka atau mungkin jatuhnya seperti disturbing untuk lingkungan sosial mereka. Saya rasa partner saya hari ini yang senang banget bisikan gaib diajak kolaborasi kali ini. Beliau juga dulunya sebenarnya dari kecilnya nggak pengen ya, nggak pengen untuk punya penglihatan atau kemampuan begitu. Namun tampaknya segala usaha sudah dilakukan oleh keluarga atau mungkin orang tua. Penglihatan ini itu kembali lagi bahkan makin tajam setelah 2 tahun hilang begitu. Nah, sudah ada bergabung di sini. Mungkin kamu sudah sering menonton YouTube channelnya. Ada Ak Randy. Tadi Ak Randy ini sempat cerita ya teman-teman. Dan aku juga diinformasikan sama tim aku. Usia 6 tahun itu sebenarnya punya penglihatan. Yap. Seperti itu. Lalu di usia 6 pengennya hilang. Dan usia 8 tahun setelah 2 tahun jeda malah makin tajam. Jadi gini, Bang, awalnya. Itu gimana tuh? Memang dari kecil kan dulu bukan sempat ya, bahkan sering lihat Ya. hal-hal yang memang orang lain tuh mungkin nggak bisa lihat, begitu ya. Nah, itu di usia 6 tahun sempat tertutup secara alami. Oh, awalnya melihat itu usia berapa jadi? Dari kecil, Bang. Dari kecil banget? Dari 5 tahun juga saya sebetulnya udah bisa. Oh. Hanya saja dulu kan belum bisa ngebedain ya Oke. antara manusia dan bukan gitu. Ya, ya. Nah, setelah umur menginjak 6 tahun itu tertutup secara alami. Oh, jadi nggak ada usaha sama sekali, nggak ada? No, nggak ada. Oke. Tertutup secara alami dan kemudian beberapa tahun kemudian itu terbuka lagi. Dan itu pun sama secara alami. Secara alami juga. Yang pertama dilihat waktu kecil apaan ya, Bang? Orang biasa aja atau teman orang biasa? Orang biasa. Anak kecil gitu? Betul. Kebanyakan anak kecil, ada juga orang-orang dewasa. Cuma yang saya ingat, Bang ya, yang saya ingat tuh laki-laki. Jadi si tangannya itu nggak utuh. Okay. Sebelah kanan itu nggak ada. Oke. Itu yang paling saya ingat. Ya. Dia tuh jalan kayak zombie gitu, kayak orang yang nggak tahu arah gitu. Nah, dulu kan kita belum bisa bedain ya. Iya. Nah, itu yang saya paling ingat sampai sekarang. Aredi jadi dari kecil kalau bisa melihat seperti itu diceritakan sama orang tua atau enggak? Awalnya enggak. Awalnya enggak. Oke. Karena saya anggap itu saya pun nggak tahu itu apa. Oke. Nah, akhirnya lambat laun semakin beranjak remaja saya mulai cerita. Pertama cerita itu ke ibu. Bu, saya ngeliat ini. Itu mungkin halusinasi. Oke. Selesai. Oke. Tapi saya yakin kalau ini tuh bukan manusia. Iya. Ini beda sama kita. Iya. Gitu. Karena ada juga beberapa kejadian sebetulnya yang sampai saya tuh nggak mau tidur, Bang. Oh. Kenapa digangguin banget? Iya. Iya. Ada satu kejadian awal mulanya saya tuh habis pulang dari rumah saudara. Iya. Ya, kebetulan memang di kampung itu kan dulu masih sepi. Oke, kampungnya di mana kan? Masih di Jawa Barat lah. Oh, oke. Masih di Jawa Barat. Nah, yang jelas belum banyak kendaraan kayak sekarang. Belum banyak lampu kayak sekarang. Nah, itu di pinggir jalan persis. Saya kan naik motor, naik sepeda motor. Di sebelah kanan
itu ada satu sosok yang saya lihat, perempuan parubaya gitu ya. Nah dia tuh emang nggak terlalu jauh jaraknya dari saya, dari motor tuh, tapi di setiap saya nengok dia ada. Saya coba jalan lagi, saya nengok dia ada lagi, jadi seolah-olah selalu ngikutin. Okay. Awalnya ada penolakan dari keluarga nggak sih, kayak paling cuma halusinasi atau mungkin penglihatannya nggak mungkin begitu? Awalnya iya. Umur saya 9-10 tahun itu masih ada penolakan. Mereka selalu menganggap kalau itu tuh bagian dari halusinasi atau delusi. Mereka selalu bilang itu. Nah, singkat cerita, perjalanannya waktu, akhirnya mereka mulai ngerti tuh. Okay. Karena ternyata kakek saya pun dan buyut saya begitu. Oh, jadi ini keturunan. Iya. Keturunan. Jadi makanya bukan sesuatu yang baru di keluarga ya. Iya. Okay. Nah, kalau misalkan bisa melihat masa lalu dan masa depan, akan punya kemampuan itu. Itu apakah memang gift juga dari kecil atau sesuatu yang dipelajari, diperdalami atau bagaimana? Kalau untuk masalah retrokognisi atau prekognisi, itu sebetulnya secara kecil pun, dari kecil pun saya sudah beberapa kali ngelihat visual, gitu ya. Misalkan akan ada kejadian apa, khususnya untuk misalkan musibah ya bang, walaupun nggak terlalu jelas. Oke. Itu yang pertama. Nah kalau untuk retro sih, kalau ngelihat dari masa lalu, itu juga sama. Cuma kebanyakan yang saya lihat itu visual-visual yang saya dapat kejadian-kejadian di masa lalu daripada kejadian ya di masa depan. Itu harus menyentuh barang dulu atau hanya melihat orangnya aja atau bagaimana? Kalau dari retro itu saya nyentuh barang. Ini tanpa bermaksud saya ngetes ilmunya, boleh nggak sih abang give something, salah satu stuff aku barang aku, terus boleh nggak apa-apa? Boleh ya. Boleh. Oh ya. Apa ya yang sini aja ya? Kok apa ya sih? Nggak, kira-kira barang itu harus berapa tahun ke belakang? Tergantung sih. Paling jauh bisa melihat berapa tahun ke belakang? 500 tahun bisa. Ini tanpa bermaksud untuk ngetes ya. Yap. Pokoknya apapun memori yang ada di dompet ini bisa lihat ya. Kita coba. Gitu coba ya. Ini deh lumayan historical nih. Ya sentuh atau gimana? Mohon izin ya. Ya silakan, please buka aja beneran. Deg-degan. Oke. Jangan lihat isi tabungan ya. Silakan. Lihat apa? Apa yang mau abang tanyain? Oh gitu. Ya. Oke. Tapi kalau spesifik kayak saya dapat ya dari mana dompet ini bisa ya? Spesifik kayak gitu. Kita coba. Kita coba. Ya udah. Melihatnya dompet ini itu dari mana? Terus ya segitu aja sih. Gitu aja sih. Nanti kalau kelanjutannya aku tanyain, soalnya ini tuh kejadiannya cukup historical sih. Cukup historical kalau AA bisa lihat. Nanti aku konfirmasi apakah benar atau enggak. Ini tanpa bermaksud menguji atau ngetes penglihatannya AA ya. Jadi ini sih berdasarkan apa yang saya lihat aja ya. Monggo. Benar atau salahnya itu balik lagi nanti ke abang. Iya. Yap. Dompet ya, dompet warna merah ini yang jelas kalau dilihat dari energi ya. Saya melihat dompet ini merupakan satu pemberian dari seseorang yang bisa dibilang istimewa ya. Dan sampai saat ini pun masih berhubungan baik. Oke. Terus? Laki-laki. Terus? Orangnya juga masih ada di sekitaran Jakarta. Terus? Itu yang bisa saya ceritain. Ya, makasih ya Ivan Gunawan. Makasih ya Ivan Gunawan. Mami makasih ya. Laki-laki Mami sih manggilnya, tapi ya tetap emang laki-laki. Mak gue. Yeah. Historicalnya itu karena ini didapetinnya itu cukup jauh di Florence, Italia. Saya itu nggak pernah suka warna merah.
Tapi beliau tuh selalu mengajarkan saya untuk keluar dari comfort zone atau hal yang nggak disukain, coba disukai. Gitu. Oke. Wih, mantep dong. Berarti kalau misalkan ada, kita nyebutnya klien lah ya, klien A datang, misalkan dia mencari suaminya gitu ya, misalkan. Yep. Yang tertinggal di rumah cuma sepatunya atau dompetnya, gitu bisa kebaca ya? Bisa. Ih, keren. Tapi gini Bang, sebetulnya kan retro itu kan butuh energi juga ya. Okay. Jadi dalam artian ada energi kita yang keluar, yang kuras gitu. Jadi semakin sayanya fit, data yang kita dapat tuh semakin akurat. Oke, tadi kan A bilang ke saya bahwa penglihatan di masa lalu nge-trace ke belakang tuh lebih bisa tajam ya. Yap. Sekarang A lagi fit. Enggak, sebetulnya. Oh, enggak. Barusan aku mau minta ke depannya aja ngelihat karena kan sekarang kita pemerintahan baru nih gitu. Asik. Ya. Secara general aja Indonesia melihatnya 2025 ke depannya gimana? 3 poin aja kalau boleh. Indonesia kita entah itu dari sisi perekonomian atau mungkin kalau melihat ada amit-amit ada musibah, ini kayu bukan sih? Plastik ya? Palsu nih. Oke. Misalkan kena musibah, maaf atau apa gitu di Indonesia melihatnya apa? 3 poin aja kalau boleh. 3 poin, oke. Untuk pemerintahan yang baru. Ya. Yang pertama, masalah ekonomi. Lambat laun akan ada kenaikan secara signifikan, walaupun belum memenuhi target yang diharapkan. Itu satu poinnya. Ekonomi ini penting. Banget. Ya, walaupun ada beberapa drama nanti. Yang kedua, musibah. Musibah akan tetap ada. Skalanya justru lebih ekstrim dari sebelumnya. Ini mengarah ke mega trust lagi nih. Kita nggak bicara itu. Oh, nggak bicara itu. Ya. Semoga tidak terjadi ya satupun. Tapi kan itu penglihatan dari AA. Sekali lagi AA sudah mendeklar bahwa beliau ini bukan Tuhan. Apapun itu bisa terjadi ya. Betul. Jadi cara menyembuhkan orang-orang yang kena santet atau teluh itu didatangi mereka atau datangin mereka atau gimana? Tergantung case-nya. Tergantung situasi dan kondisinya. Ada level-levelnya ya? Yap, ada yang mereka datang ke kita, gitu ya, ada yang kita langsung ke rumahnya. Kalau misalkan sudah terburuk itu, selain meninggal, yang pernah pernah menghadapi mereka pasien yang meninggal? Pernah. Apa yang terjadi sama pasien tersebut? Mereka itu biasanya jadi budak setelah meninggal ya, si Horin. Si Horin. Bukan bicara ruh, tapi Horin. Iya. Setelah meninggal, biasanya orang-orang yang menjadi korban tumbal, ya, entah itu pesugihan ataupun santet, mereka akan dijadiin tawanan di dimensi sebelah sana, sama sosok-sosok yang punya kepentingan, yang pernah melakukan perjanjian dengan oknum. Gitu. Oke. Sendiri melakukan itu dulunya atau enggak? Menyembuhkan aja ya? Enggak melakukan atau menerima request dari orang kayak santet itu enggak ya? Enggak sekali. Aku ada satu poin di prompter aku yang belum aku sampaikan ke AA tentang pembersihan tempat ya. Yep. AA juga menerima berarti kalau ada orang minta dibersihkan rumahnya. Kasus terberat itu apa sih? Ceritain dong, aku penasaran. Soalnya rumahku lagi berhantu sekarang. Aku penasaran pengen kata orang yang kerja di rumah sih ya. Aku pengen tahu itu ruwat ya namanya. Ruwat rumah ya. Ruwat atau ya cleansing lah. Cleansing lah ya. Boleh nggak kasih tahu ke kita ciri-ciri rumah yang seisi rumahnya, penghuninya pun kena sihir itu seperti apa di mata seorang indigo? Yang pertama jelas terlihat dari warna aura secara energi. Rumah yang terkena dampak sihir, ilmu hitam, itu biasanya dia akan lebih redup. Dan cenderung itu seperti ketutup, seperti kabut, Bang. Kabut? Rata-rata pasti begitu. Cara kerjanya. Selanjutnya, ada juga beberapa sosok yang biasanya dia tuh standby di situ. Jadi kan cara kerja ketika ada pengaruh atau energi negatif yang masuk ke rumah, itu kan mereka akan dibagi tugas juga tuh. Ada yang tugasnya nyebarin hawa negatif, gitu ya. Ada yang nyebarin gimana caranya nanti itu akan larinya ke medis, pengaruhnya. Ada yang ke masalah rumah tangga, ekonomi, itu macam-macam. Yang biasanya tanda-tandanya tadi 2. Kabut dan itu ya. Kalau udah masuk rumahnya pasti panas banget ya? Panas, mual. Mual? Bisa mual gitu, pusing. Iya, karena apa? Paparannya yang ada. Paparan energinya kan.
Kalau saya lagi ada nggak? Saya lagi ada duit nggak saya? Bukan. Kalau saya lagi aman atau nggak nih dengan gangguan-gangguan? Ngerti bagaimana? Jujur aja nggak apa-apa. Kabut juga, berkabut atau apa? Kurang glowing. Udah glowing banget nih. Apa yang lihat? Oke, ini serius ya? Iya, Jangan serius. bercanda bang. Serius, Enggak, ini Bang. aku dengerin ini beneran. Ini Oke. udah serius nih. Oke, yang saya lihat warna aura inti abang itu adalah ungu. Ungu itu artinya? Ungu itu biasanya dimiliki sama orang-orang yang punya kepekaan. Dalam hal gaib atau sesama manusia, hewan gitu atau kepekaan apa nih? Kepekaan batin. Oh. Oke. Terus sekarang ditutupi dengan warna? Gak apa. Ini tuh ngomong gak enak, saya sambungin lagi nih. Oke, Ungunya ketutup dengan warna? bukan ketutup sih. Jadi yang saya lihat itu ada gradasi ya Oke. dari warna kuning. Yang artinya? Kuning itu salah satu pertanda bahwasanya abang ini saat ini lagi dalam keadaan yang bisa dibilang yang keadaan yang maksimal, yang ceria, yang lagi berbunga-bunga. Itu yang saya lihat. Tapi wajah lo kayak gambarin gue nggak baik-baik aja. Wajah lo nggak bisa. Wajah lo kayak gue lagi nggak baik. Bohong nih. Jangan bohong nih. Enggak, serius. Jangan bohong lo nggak. Bener kan? Serius. Jadi perpaduan yang bagus banget ungu sama kuning ya. Oh, oke. Jadi nggak masalah nih gue nih. Nggak ada masalah apa-apa. Seriusan, jujur, gue transfer deh. Astaga. Konsulnya hari yang real transfer dulu. Enggak Ada lah. teman-teman beliau Enggak. sangat ini sekali, baik sekali. Jadi Itu alhamdulillah nih, Itu bagus yang ya. saya lihat bang. Untuk kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang. Iya. Oh, berarti Karya kemarin berhasil ya ngobatinnya ya. Karya. Cakep, tapi rumahnya lagi sejujurnya lagi nggak baik-baik aja sih. Tapi nantilah kita lihat ya. Boleh. Ini izin nanya aja ya. Kan ada beberapa mitos-mitos yang sebenarnya tersebar. Aku rasa dengan kapabilitas AA dan juga pengalaman AA bisa mematahkan atau mungkin menyanggah atau memang membenarkan mitos-mitos inilah ya. Oke. Kalau misalkan bermain ke tanah Jawa dan ke daerah Jawa sana itu punya pengalaman yang sesuai dengan mitos-mitos yang ada nggak sih? Contohnya? Misalkan kayak melihat anak kecil yang memang keluar maghrib terus diculik sama wewe gombel, terus dia hilang kayak 3 bulan, 4 bulan lamanya. Mungkin dia merasanya kayak baru sehari 2 hari, ternyata udah berbulan-bulan hilang. Itu beneran bisa nggak sih? Ada atau nggak sih? Ada bang. Pernah menyaksikannya atau menjadi bagian dari itu? Pernah sekali seumur hidup. Ceritain seru Iya. nih. Jadi ini ada satu kejadian. Ini udah lama banget bang. Pada saat saya masih remaja lah. Tuh. Di satu kampung di dekat kaki gunung itu pernah ada kejadian anak kecil umur 7 tahun itu hilang. Pada saat lagi main, sore itu lagi main, ya. Memang situasinya waktu itu masih banyak pohon yang rimbun banget, bang. Ya, dan rumah itu nggak terlalu banyak, karena memang terpencil, gitu. Nah, singkat cerita, mulai ketahuan hilangnya itu selepas maghrib. Karena biasanya ini anak itu sebelum maghrib pun udah pulang. Biasanya. Kebetulan saya lagi ada di situ, di desa itu, lagi main di sana, gitu ya. Sempet diumumin di musola, kalau si anak ini hilang. Namanya siapa? Aduh, nggak boleh lah. Oh, nggak boleh sebutin ya. Oke. Gitu. Si anak ini hilang karena orang tuanya ini setelah panik, si ibu yang panik, si ayah ini laporan ke Pak Ustadz. Biar diumumin di musola, di masjid gitu ya. Diumumin. Akhirnya dicari tuh bang, rame-rame. Selepas Isya. Jam 8 malam saya ingat banget. Nah, kita cari bareng-bareng. Saya juga kebetulan ikut karena penasaran juga, pengen ngebuktiin emang bener nggak sih wewe gombel tuh ada. Ya. Karena kan kata orang-orang dulu ya, kan perempuan serem gitu kan. Tetenya ngondoy gitu. Iya, itu saya sih penasaran aja gitu. Saya ikut lah. Nah, kita waktu itu cari, ada beberapa orang dewasa yang ikut, 10-15 orang yang ikut. Ya.
bareng tuh kita jalan. Nah, sampai satu tempat, di tempat yang terakhir dia hilang, disinyalir hilang, gitu ya. Jadi dekat lapangan sepak bola, di belakangnya tuh ada satu hutan lindung lah. Gitu. Kita cari ke arah sana. Ada satu pohon beringin, itu diameternya udah gede banget, Bang. Pohonnya juga udah lumayan tua. Nah, teman-temannya yang bilang, yang terakhir kali ikut main, nah si itu tuh tadi sore sempat main di situ katanya. Kata temannya dia. Nah, saya lihat si Pak Ustadz ini dia kayak diem, pejamin mata, dan yang saya tahu dia tuh baca satu doa tertentu. Nah, tiba-tiba yang terjadi itu si pohon itu tiba-tiba kayak goyang. Walaupun sebetulnya secara lahiriah dia nggak goyang, tapi saya lihat tuh dia tuh kayak goyang kenceng banget gitu. Loh, ini orang-orang lihat nggak? Saya bilang ya. Tapi saya yakin Pak Ustadz itu juga punya kepekaan. Iya. Saya tahu dia gitu. Kayak dia deketin tuh pohon, dia berdiri di depan pohon, dia pegang pakai tangan kanan, gitu kan. Nah, nggak lama dari situ ada suara melengking dari arah belakang kita semua. Suara perempuan, Bang. Semua orang dengar yang ini? Semua orang dengar waktu itu. Kejadiannya itu kurang lebih jam 9 malam. Berarti kita tuh cari itu udah 3 jam berarti hampir. Wah, belum. Kalau 3 jam belum. Karena kan mulai start itu jam 8 malam. Oh, oke. Sejam doang selisihnya. Nah, setelah semua dengar orang suara melengking tadi, mulai tuh ada suara tangisan anak kecil dari situ. Walaupun kita belum sama-sama belum tahu tuh si anak itu ada di mana. Saya di samping merhatiin pohon, saya merhatiin gerak-gerik Pak Ustadz juga, Bang. Gitu. Nah, setelah dia mundur, di awal nempelin tangan ke pohon, dia mundur, dia berdoa lagi, gitu kan. Nah, nggak lama ada suara dari situ dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ini terjadi di Jawa Tengah. Itu Bang. dia, aku bingung. Bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia ngomong apa tuh? Anak ini mau saya rawat. Saya kaget, bukan kepalang gitu, Bang. Kaget karena yang ngomong itu, yang kedengeran itu bahasa Sunda. Sedangkan di situ mayoritas orang-orang Jawa. Otomatis saya doang yang ngerti kan. Iya. Loh, kok ini setan kok ngomong bahasa Sunda? Saya bilang. Setan lu gitu ya. Repotin Gitu gua, kan? gua translate dong jadinya. Serius katanya gak boleh bercanda. Iya, serius. Gitu. Nah, setelah itu, oh dia bilang apa gitu kan. Ramai itu orang-orang. Nah, saya bilang ke Pak Ustadz, tadi tuh suara yang saya dengar dia bilang kayak tadi. Saya bilang, anak ini tuh punya saya lah, ibaratnya kayak begitu. Itu kira-kira ciri-ciri anak-anak yang disukain sama bebek gombel tuh anak-anak yang kayak apa sih ya? Anak-anak yang ngomong kayak aku gini, yang kayak oh my god, like seriously, gitu. Like anak-anak jaksel gitu, anak-anak kayak yang disukain sama bebek gombel untuk dirawat kan, katanya tadi mau rawat, padahal kan menculik ke alamnya. Itu yang disukain sama kaum ini tuh apa sih ya? Yang seperti apa anak-anaknya? Yang jelas anak-anak yang punya energi yang murni, yang masih punya prana yang terkumpul yang banyak gitu ya, energi murninya, terus juga dilihat otomatis dari warna aura juga, Bang. Yang disukai itu biasanya anak-anak yang punya warna aura silver dan gold. Karena apa? Mereka itu akan hisap energi dari anak tersebut. Dan rata-rata anak-anak baik nih. Anak-anak baik. Kalau gitu jangan didik anak-anak baik-baik deh. Diculik bebek gombel ya. Nah, itulah kejadian yang pernah saya alami terkait bebek gombel. Karena kan ini ada yang lagi viral kemarin ya, di gunung apa ini? Slamet ya. Slamet itu adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah juga, sama daerahnya di Jawa Tengah. 3.400 mdpl. Aku pun belum pernah naik ke sana. Yep. Jadi ada seorang perempuan yang kemarin sempat hilang, Pak. Dan dia itu hilang dari rombongannya, dan dia ini akhirnya ketemu sama tim SAR setelah mengikuti gerak-geriknya burung dan juga suara air gitu ya. Sebenarnya sih agak ajaib karena ini ada 40 orang dalam rombongannya.
Dan dia ini salah satu yang hilang gitu, A. Jadi ajaib juga ya kenapa teman-teman yang nggak ngeh kalau dia ini hilang gitu, A. Dan usianya baru 17 tahun. Kita play sedikit videonya di Gunung Slamet ini. Dan aku nanti minta tolong A kalau lagi fit, A lihat ada apa kira-kira kejadiannya ya. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Gadis 17 tahun yang hilang 3 hari di Gunung Slamet ditemukan selamat. Mengaku sempat mengikuti burung. Ini hilang sih dia. Dan ini dia tanpa izin dari sekolah katanya. Dan dia tuh harus lagi PKL, A. Oke. Tapi dia cabut dari PKL kalau nggak salah ya. Cabut dari PKL kalau nggak salah, terus dia ngikutin ini open trip ini. A melihatnya seperti apa nih? Kira-kira 3 hari itu dia yang A lihat itu apa saja yang dia alami? Sebetulnya ada beberapa kejadian yang dia alami, yang saya lihat. Gitu ya. Dia ketemu sama beberapa sosok juga, dari sosok positif dan negatif. Sampai terakhir diketemukan sama tim SAR atas petunjuk ini ya, burung ya. Nah, yang pertama yang mau saya kasih tahu ke teman-teman semua adalah kalau sosok Naomi ini, dia itu ketemu sama satu sosok yang sangat positif secara vibrasi. Namanya adalah Mbah Ranta atau Rantam Sari yang saya dapat. Beliau itu sebetulnya salah satu pakunya Gunung Slamet. Yang saya dapat ya, ini luar biasa, sosok tokoh yang luar biasa. Nah, ada juga beberapa kejadian di mana dia itu masuk ke dimensi yang lain, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Berarti kalau perhitungan kalender atau bulan kita, adik kita ini tuh sudah melalui berapa bulan, A, dari penglihatan A? Kan 3 hari nih. 3 hari. Sesungguhnya dia udah berapa lama di situ, A? 27 hari. Makanya dia keluar masuk. Iya, dari perbedaan ruang dan waktu di kita. 27 hari. Hampir sebulan ya. Oke. Jadi itu ngeliatnya ini sebenarnya sosok ini baik. Pengen ngerawat si adik kita ini gitu ya. Bukan, justru beliau inilah yang pada akhirnya menolong. Oh. Jadi yang bikin Novi ya namanya ya? Naomi. Yang bikin Naomi ini tersesat apa? Jadi sebetulnya di awal itu dia secara nggak sengaja masuk ke dalam portal antar dimensi dan akhirnya nyebrang, ya, ngelihat serangkaian kejadian yang nggak masuk akal, gitu ya, dan sampai dia pun nggak percaya, gitu. Nah dari serangkaian itulah yang dia bahkan mikir kalau gue ini gila nggak sih, gitu kan? Ini apa sih gitu, kok ada ini, ada itu, ada makhluk ini, makhluk itu. Nah, terus tuh Bang, itu kejadian kalau dilihat dari waktu yang di sebelah sana, itu sangat cepat waktunya, kejadiannya, rentetan waktunya cepat banget. Gitu. Nah, ada satu momen di mana sebetulnya si Mbah atau Eyang ini udah tahu kalau Naomi itu sebetulnya dalam keadaan yang salah. Ketika bilang tadi orang bisa masuk ke portal atau dimensi lain tuh kenapa aku terdiam, karena saya pun pernah dulu. Nah, itu benar teman-teman. Aku ceritain nanti di YouTube-nya. oke, Nanti aku cerita di YouTube-nya ya. boleh. Ini aku mau nanya tentang misteri burung jalak hitam. Kalau misalkan di gunung ya. Karena aku juga alhamdulillah hobinya naik gunung ya, selain naik panjat sosial. Itu pertanda baik atau buruk Kak sebenarnya kalau ada? Itu apa memang burung jadi-jadian atau gimana? Yang saya tahu itu salah satu bentuk simbol ya burung ini. Bisa dibilang kalau burung ini adalah sebuah petunjuk pada saat kita lagi mengalami hal-hal yang tidak baik di alam. Salah satunya gunung. Menurut saya juga burung ini bagian dari perantara. Perantara dari entitas-entitas yang ada di sana. Tentu saja ini konotasinya baik, Bang. Oke. Baik ya. Ini tuh sebenarnya aku tuh ada pertanyaan di benak aku ya teman-teman ya. Apa namanya? A sudah mulai mempublikasikan kemampuan dan penglihatanmu ini di YouTube udah berapa lama ya? Di YouTube ya? Iya. Hampir 3 tahun ini. 3 tahun. Berarti kalau aku bisa
nilai selama 3 tahun ke belakang ini musuhmu makin banyak dong. Ya dong. Karena kan AA menyembuhkan Yep. mereka yang dikirimin sama dukun-dukun ilmu hitam ini. Yep. Bener? Betul. Perang gaibnya gimana? Tiap malam dong. Ya enggak juga. Terus gimana? Apa yang pernah terburuk terjadi sama dalam ini nyebutnya apa sih, perang gaib ya? Atau apa sih bahasa ininya? Apa sih ya? Udah nggak apa-apa, Perang gaib tadi gitu lah aja ya, perang bahasa gaib awamnya aja. ya. Itu apa yang terburuk pernah terjadi sama A? Karena kan selama 3 tahun ini A publikasikan semua dong. A bisa membantu orang, bahkan berkomunikasi dengan ada yang masuk ke tubuh AA gitu ya. Dan perang online jadinya kan ya, sama dukun ya. Jadi itu bagaimana? Yang terburuk pernah terjadi sama A? Apa A muntah darah kah atau apa? Jujur Bang Robi Ya. dan teman-teman semua, alhamdulillah sampai saat ini saya sehat walafiat dan belum pernah mengalami yang namanya muntah darah. Amit-amit ya, bukannya mau gitu, tapi sampai saat ini alhamdulillah Bang. Kalau Abang pertanyaannya, pernah nggak sih ngalami hal yang buruk? Belum pernah. Kalau battle, iya sering. Battle. Battle itu gimana? Pengen tahu detailnya aku. Battle itu gimana? Kalau AA kan bisa dibilang bahasa awam itu ilmu putih lah ya. Melawan sama yang hitam nih battle-nya kayak mana battle-nya itu? Ya adu energi. Dari Sebenarnya jauh? Begitu, iya. Adu energi, istilahnya adu apa yang kita punya gitu. Karena biasanya ketika saya selesai menangani satu pasien yang terkena ilmu hitam, itu selalu kita tuh dapat sinyal dari oknum praktisinya. Intinya satu ancaman lah, lu ngapain sih ikut campur gitu kan. Intinya begitu Bang. Tapi setelah itu ada yang sampai battle, ada juga yang stop sampai di situ. Ada jadi temen juga nggak jadi? Nggak ada. Kirain jadi temen. Ini kalau ngomong soal temen ya temen-temen ya, nggak hanya A doang yang punya temen gaib ya. Karena office boy di studio kita juga jadi punya temen gaib di sini gitu. Jadi ini jam 8 malam ya kejadiannya. Ini kita sekarang sih syutingnya jam 8.10. Biasanya jam-jam 8 gini, bisa di pagi ya, atau jam 8 malam tuh kayaknya itu pintu-pintu portal gaib kebuka deh di kantor aku nih. Karena sering terjadinya itu di jam-jam 8 malam atau jam 8 pagi. Selalu aja begitu rata-ratanya. Ini salah satunya nih, A. Jadi katanya ini adalah dari office boy kita tuh ada yang niup dari belakang gitu. Pas dia balik badannya tuh, ya, udah ada tuh apa namanya kayak bayangan tuh tinggi banget, tinggi hitam gitu di sini nih, di mana sih kejadian? Di situ ya, dapur ya? Di sana ya? Di sebelah sana. Sudah ada lirik-lirik tetangga belum di sini? Ngelihatnya ada makhluk apa gitu di sini? Ya, oke. Udah ada beberapa makhluk yang ternotis sebetulnya Bang. Yang pertama itu sosoknya genderuwo. Nggak jadi minum gue. Ya, itu satu. Genderuwo. Yang kedua itu nenek-nenek, dia pakai kebayanya warna hijau, kebaya batik, ya, ke bawahnya tuh kain batik juga, warnanya coklat, rambutnya digelung, ya, apa namanya, bagian bola mata sini nih, bukan bola mata ya, bagian mata itu, ya, kantung mata gitu. hitam semua, giginya tuh runcing-runcing semua juga. Jadi bisa dibilang kalau dua sosok ini tuh semuanya negatif. Oke. Nah, saya juga lihat ada satu sosok anak kecil di office. Oh, itu bener. Itu bener. Ada juga sebetulnya kalau di keseluruhan ya, ada 23 makhluk, 23 sosok. 23 yang saya dapat datanya. Mereka itu memang berkolonial gitu ya. Ada kerajaan di situ. Ada Anak penguasanya. buahnya ada penguasanya Yep. gitu ya. Dan yang genderuwo ini penguasanya. Betul. Jadi yang dilihat sama office boy-nya aku itu benar. Betul. Betul. Dan itu tuh sebetulnya ukurannya, kalau ukuran asli dia, Ya, itu ya. bisa sampai 8 meter Bang tingginya. Ya Allah. Jadi tuh kalau misalkan melihat ada makhluk nenek tadi, contohnya ya, aku nanya nenek yang tadi matanya hitam semua. Memang beliau sudah ada sebelum gedung ini didirikan, atau memang beliau mampir atau terjebak di sini, atau bagaimana? Yang saya tahu itu sebelum ada bangunan ini. Jadi dulu yang saya lihat
itu ada satu pohon tinggi, saya nggak tahu itu pohon namanya apa. Di dekat pohon itu ada satu batu sebesar kepala kita, besarnya kurang lebih di bawah, persis di bawah si pohon. Nah, si batu itu tuh jadi tempat tinggal si nenek tadi sebetulnya, Bang. Itu sudah ada pada saat zaman kolonial. Setelah bangunan ini, gedung ini dibangun, saya nggak tahu ya itu batu kemana, pohonnya kemana gitu kan. Akhirnya ya stay di sini gitu. Kalau misalkan aku sih nggak mau kenalan sama genderuwo ya. Kalau aku mau kenalan sama nenek ini boleh nggak sih? Karena kalau dari pakaiannya seperti bukan orang Jakarta, maksud aku, ya kan? Kan kolonial nih, ya kan dari zaman penjajahan. Dari yang menjelaskan tadi jelaskan bagaimana seperti dari daerah Jawa sana ya, Betul, antara betul. tengah atau timur ya. Dan ini kan Batavia gitu, kok bisa sampai di sini tuh aku penasaran sih. Itu boleh nggak sih? Boleh nggak sih saya ada ngobrol gitu atau kita pamediumisasi ya namanya ya? Mediasi boleh, Di mediasi bisa ya? boleh. Tadi lihatnya di mana? Di sana. Jadi teman-teman ini sekali lagi bukannya saya bahasa kami dulu tuh semprul ya, seperti ngetes AA atau mungkin juga mengganggu makhluk gaib ya, ya bukan seperti itu niatnya. Cuman kebetulan sosok ini itu saya penasaran dengan pakaian dan juga tadi bentuknya seperti itu dan sepertinya beliau ini kehilangan rumahnya gitu ya, Betul. kehilangan rumah. Jadi aku penasaran pengen ngobrol, semoga bisa bahasa Indonesia ya. Itu dia saya khawatirnya gitu. Jadi Kita coba. mediumisasi ya. Bismillah. Sebelum memanggil sosok, apapun sosoknya itu ada apa ritualnya kah atau apa? Langsung aja. Oh, oke. Kalau gitu saya sekarang diam karena saya penasaran mau tahu tentang sosok nenek ini ya. Silakan. Oke. Siap ya. Silakan, Bang. Oh, Monggo ditanya. dia nangis. Nek, bisa berbahasa Indonesia berarti ya? Tolong saya, Pak. Kenapa minta tolong? Saya punya rumah sekarang. Oh. Dulu berarti di sini, ya. Sudah lama berarti di sini ya. Yang nenek tahu rumahnya dulu seperti apa? Kundi bagian sana. Oh, Hilang. sudah lama hilangnya kan? Nenek nggak nyaman di sini berarti. Banyak sekali manusia. Tahu banyak manusia. Mau dipindahin. Nenek maunya kemana? Maunya kemana? Kemana saja yang penting tenang. Nenek sering ganggu di sini nggak sih? Tidak ya. Tapi nenek yang diganggu ya? Sama yang lain juga? Terganggu. Nenek usianya berapa? 400. 400. Nenek kalau dipindahin maunya kemana? Ini saya ada si mumpung A lagi main ke gedung ini, tempat saya kerja. Kalau mau ikut aja sama A-nya, Nek. Dianterin kemana gitu. Kok nenek kan nggak nyaman di sini. Nek, saya menanya boleh. Nek, kalau pocong ada nggak? Ada. Nenek, saya ini
nenek itu lagi duduk di arah tempat teman-teman saya kerja, satu arah ya. Itu biasanya teman-teman saya buat video, gambar-gambar itu di situ. Kalau di ruangan yang berkaca itu ada sosok apa aja, Nek, yang di depan situ? Kuntilanak. Terus? Udah. Kalau yang sering nangis bukan nenek ya? Kuntilanak itu. Anjir. Emang ada yang sering nangis? Di ruang editor? Ada? Anjir. Kuntilanaknya kayak gimana, Nek, bentukannya? Berdarah-darah atau enggak? Kenapa dia tuli? Paku? Hah? Ada paku di telinga? Oh, dia sakit, makanya dia nangis terus. Lebih lama nenek apa yang kuntilanaknya? Nenek lebih lama ya? Nenek lebih lama. Kuntilanaknya nggak mau pergi, Nek. Soalnya teman-teman saya sering keganggu. Oh beneran memang ada yang sering nangis di situ. Saya ada yang dengar kalian lagi ngedit. Kalau abang nggak ngeliat itu tadi. Kalau yang anak kecil nenek tahu. Tahu, ada ya. Nenek, saya mau nanya ya. Nenek kan tadi kalau dari penggambaran Pak Randy kan nenek sepertinya dari tanah Jawa ya. Bukan. Loh, saya yang salah berarti. Nenek dari mana? Dari sini? Di pribumi ini saya. Oh, Batavia sini. Jakarta sini berarti ya. Oh, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Kenal sama Pangeran Jayakarta. Dia terkenal, cuma nggak kenal. Oke. Oh. Oke. Jadi nenek nggak nyaman banyak orang ya, keganggu ya, bising nenek ya. Iya, dan nenek jangan nangis lagi ya. Tapi sebenarnya yang paling horor tuh yang di ruangan koreo tau. Gue ngomongnya apa sama nenek ya, ruangan koreo gak ngerti. Satu arah susah banget. Oh berarti nenek yang di ruang make up. Nenek yang banyak kaca-kaca ya, kostum-kostum. Di pantes wangi di situ. Saya sering make up di situ, Nek. Nenek nggak pernah lihat saya? Pernah. Berarti nenek ngeliat saya telanjang dong. Kan saya ganti baju di sana. Bintitan loh. Iya, nenek dulu lewatnya kenapa? Meninggalnya kenapa? Oh. Meninggalnya nggak mau cerita. Sedih ya meninggalnya ya. Ya udah nggak apa-apa. Move on ya, move on. Nenek mau ikut nggak sama itu yang lagi megangin nenek? Mau? Boleh. Emang boleh. Boleh, ayo. Semua ada solusinya kan? Ya, nenek mau ikut. Kemana? Ya, nenek, saya nanya, Nek. Ya, saya nanya, Nek. Saya nanya dengan sopan ya, Nek. Tadi saya mau nanya sama beliau, saya nggak enak. Nenek, di belakang teman saya itu ada apa aja? Cerita atulah. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang nenek lihat. Ini Randy ini nggak bawa siapa-siapa. Beneran nggak ada, Nek? Jadi nenek mau ikut? Bisa, A. Bisa. Rencananya mau A taruh di mana? Nanti saya Apartemen cariin tempat yang lebih baik lah. Intinya kayak gitu. Makasih ya, Nek. Udah ngobrol, saya bingung nih ngobrolnya gimana kok sama makhluk halus. Namanya siapa? Oh, boleh, A, nanya nama. Boleh. Namanya siapa? Nyiratih. Oh, Nyiratih. Bagus. Asli sini berarti Sunda Kelapa. Nenek malu-malu. Oke. Nenek, udah makasih ya, Nek. Pakai ya? hair tonic, Nek. Udah agak botak tuh.
punya hair tonic Venzo. Hah? Enggak, itu bukan si neneknya ya. Beda. Kalau makhluk halusnya begini enak ngobrolnya teman-teman. Kalau yang di kalian nyuruh masuknya pasti yang genderuwo atau yang pocong ya. Enak aja gue yang repot. Yaudah, makasih, Nek, makasih, saya pamit. Assalamualaikum. Nenek sama aja ya langsung ya. Waalaikumsalam. Ntar tunggu di sini aja sebelah saya ya. Sini tegak. Jadi medium gitu gajinya berapa sih? Penasaran, gue pengen deh. Kayaknya per bulannya berapa sih jadi medium gitu? Kan capek ya? Capek Banget. Permintaan. Iya sampai Ada. Yang peka apa ini? Tadi ada ini juga. Saya itu sering ngeliat apa A-nya ini ya di YouTube Randy itu memang jadi medium ya. Ya. Ada berdua sih. Berdua. Itu apa nggak ke bawah sampai ke rumah tuh kalau yang ini? Alhamdulillah jangan sampai ya Bang ya, kan kita juga memang sudah dipersiapin sih, jadi memang sebelum kita mulai syuting dan sesudah mulai syuting itu ada treatment sendiri sih Bang. Iya, dibantu juga sama Randy. Jadi alhamdulillah kita safety lah sampai ke rumah, jadi nggak misalnya di rumah. Capek tahu nerima informasi aja capek ya, apalagi jadi medium begitu kan ya. Nggak khawatir sukmanya nggak kembali. Misalkan ini lagi tukeran jiwa kan berarti ya. berbagi ruang. Lagi berbagi ruang. Nah misalkan kalau yang masukinnya itu nggak mau keluar lagi gimana? Kita memang ada dasarnya sih Bang ya, ada basicnya juga. Jadi kita emang mempelajari supaya kita bisa berbagi ruang itu. Gitu. Jadi kita bisa ngukur nih seberapa besar energi yang bakal bisa masuk atau jadi dia nggak mempengaruhi semua raga kita gitu Bang. Makasih ya. Seru banget loh kalian berdua. Saya cukup takjub pokoknya dengan segala penglihatannya dan kemampuan kalian. Makasih udah mau ngajak kolaborasi juga. Ini pamitan kita semua. Jangan lupa guys subscribe, like, dan komen. Dan yang pasti ikutin terus aja juga YouTube channelnya kami semua ya. Dadah semua. Thank you. Assalamualaikum.